Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilipat curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Apa itu arti bahagia? Sebuah kata yang terdiri dari 7 huruf. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu dari kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian kenikmatan duniawi. Dan buat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang buat kerusakan. Mari kita berpikir. Ihtisari dari ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan berbagai kenikmatan akhirat kepada kita. Di antaranya lewat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an tersebut banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ketika kita membacanya satu huruf saja, itu sudah mendapatkan pahala, apalagi ketika kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, janganlah kamu melupakan kenikmatan duniawi. Allah SWT telah menurunkan nikmat duniawi. Kita bisa melihat banyaknya keajaiban-keajaiban kebesaran-kebesaran Allah SWT. Lihat dari gunung-gunung, pantai, tempat wisata lainnya. Kemudian, ketika kita tengok ke belakang sejarah-sejarah kehidupan kita, dari sejak kita lahir sampai kita besar sekarang, Allah SWT telah mencukupi untuk diri kita, diantaranya untuk makan, untuk minum, dan untuk menjalankan kehidupan duniawi seperti belajar. Kita jangan melupakan pelajaran-pelajaran di dunia. Sebagai contohnya, sebagai pelajar kita harus bisa pelajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus up to date mengetahui informasi-informasi yang sedang terjadi di dunia ini. Nah, kita ambil solusi untuk bisa menyelesaikannya. Kita sekarang hidup di dunia di mana terjadi globalisasi yang sudah merembak ke semua aspek kehidupan. Teknologi, komunikasi, transportasi yang semakin pesat, semakin canggih, dan di mana kita harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kita bisa mengakses ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia, informasi. Nah, di dalam hadis yang muttafaq alaih disebutkan bahwa kaya yang sesungguhnya itu bukan kaya harta, tetapi kaya hati. Nah, kita harus terus-menerus mengasah ilmu pengetahuan kita, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad SAW, akhlakul karimah. Kemudian, tidak lupa pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah-sekolah harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Imam Nawawi Al-Batani dalam kitabnya yang berjudul Nasaihul Ibad menjelaskan 5 kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa aja sih? Yang pertama, ketika kita mendapatkan sebuah musibah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sesuatu itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu untuk mengingatkan kita bahwa kita jangan sombong terhadap apa yang kita peroleh, karena itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Yang keempat, ketika memulai suatu perbuatan yang baik, harus mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Contohnya, ketika akan belajar, ketika akan bekerja, ketika akan melakukan perbuatan baik lainnya, pokoknya ya. Kemudian yang kelima, yaitu kita harus sering mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, serta zikir yang lainnya, baik itu pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun itu boleh. Selain itu, kita sebagai umat muslim harus mengetahui arti Islam, iman, dan ihsan. Islam sendiri yaitu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan melakukan takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian iman, yaitu meyakini bahwa adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Isa sendiri kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mencerminkan dari bentuk perkataan kita dan juga tindakan-tindakan kita sehari-hari. Siklus kehidupan tidak selalu sama, tidak selalu datar, tidak selalu naik, tidak selalu turun, tetapi berputar. Hidup ini bagaikan sebuah teka-teki yang harus bisa kita pecahkan, harus kita susun supaya tersusun dengan baik. Nah, ada sebuah kata-kata karya Imam Syafi'i bahwa janganlah kita sedih terhadap apa yang telah terjadi di muka bumi ini, karena sesungguhnya semua itu tidak akan abadi. Yang abadi itu adalah kehidupan di akhirat. Marilah kita benahi, perbaiki diri kita sendiri, karena 3 amalan yang tidak akan pernah putus sampai kita meninggal, yaitu anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian sedekah jariyah. Jadi kita harus bisa melakukan 3 perkara tersebut. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.